Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu karena ada tamu yang mulia pada malam hari ini. Alhamdulillah, teman saya ketika mondok di Hobromo, Al-Habib Muhammad Jamal Bagil, juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Jawilah, Syekh Helmi Mahri, datang ke Samarinda. Keberuntungan yang kita dapatkan dengan kedatangan para ulama da'i Allah. Pas tadi mampir di rumah, kita minta untuk bisa hadir di majelis kita ini. Alhamdulillah beliau mau datang sebentar, tapi menyambung langsung ke majelis yang mana beliau ada majelis sebenarnya malam ini. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung kita minta mereka ceramah sekarang, nanti acara mau'izah yang itu nanti kita minta pertama kali penceramah pertama yaitu kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Qadir Jamal. Kita minta Abdul Qadir dan Ahmad Maulana yang menyampaikan kalimat-kalimat yang barakah untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin amin ya rabbal. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau orang tua kita Al-Habib Saleh Al-Habsyi dan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, hafizahullah wa matta'na bituli hayatih. Semoga beliau diberi panjang umur, afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Jamal dan seluruh para habaib, para alim ulama yang saya tidak menyebutkan satu persatu, semoga mereka semua diberi panjang umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini penyebab kelak kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita semua membaca kitab Maulid Sumtud Durar, karya dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam syairnya, wa ashabul karimi kiramu, orang yang kumpul dengan orang-orang mulia maka niscaya kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di majlis yang mulia ini berkumpul dengan orang-orang mulia, membaca solawat kepada Nabi yang mulia. InsyaAllah kelak kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tidak pantas untuk berdiri di tempat yang mulia ini di hadapan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Beliau adalah kawan lama, guru lama, yang lama juga kita tidak jumpa. Dan tangan kami di majlis yang mulia ini untuk menimbah ilmu daripada beliau.
maka insya Allah semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan Habib. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta pada detik ini guru kita Al-Habib Muhammad Jamal Bahagil untuk menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan keberkahan untuk kita semuanya dengan kehadiran dan apa yang disampaikannya. Wa alaihi wa sallam ma'dzura mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama yang hadir, para habaib, para kiai, para tuan guru, para ustadz, tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada beliau Khadimul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab hafizahullah wa ra'ah. Yang saya muliakan guru kita semua Al-Habib Saleh Al-Habsyi hafizahullah wa atalallahu umrahu fi sihah wa afiyah. Yang saya muliakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah, Al-Ustadz Hilmi bin Hasan bin Mahri. Yang saya muliakan Al-Ustadz Aldi dan segenap para yang lain, para ulama yang saya tak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan kecintaan saya kepada mereka. Semoga Allah senantiasa jaga ulama kita, jaga para habaib kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi Muhammad, yang insya Allah kita semua yang hadir dicintai Nabi Muhammad. Tak lupa kepada sahibul bait Bapak Haji Asroni beserta istri beliau Bu Hajah Latifah yang malam ini mengajak kita berkumpul menuntut ilmu dan memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair kepada beliau dan semua panitia yang menjadi sebab kumpulnya kita di majelis yang mulia ini, khususnya kepada Habib Abdurrahman yang Masya Allah membuat bahagia hati ketika beliau membuat maulid arba'in di kota Samarinda ini 40 hari berturut-turut memperingati maulidnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah maulid ini membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Bina farihna bihi. Orang yang bahagia dengan lahirnya Rasulullah, bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga bahagia kepada mereka. Insya Allah malam ini kita semua hadir membahagiakan hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiap majelis maulid yang kita hadiri di bulan yang mulia ini, pupuk dalam hati kita niat-niat yang solehah, niat-niat yang baik, doa sama Allah. Karena di tempat seperti inilah insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid
Dikutip juga oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Ada riwayat di negeri Irak. Seorang ulama yang bernama Sayyidina Mansur bin Ammar. Ini Mansur bin Ammar min kubaril awliya wa min kubaril ulama, wali alim, punya majelis seperti ini. Maka yang hadir dari tempat manapun, kalau beliau udah hadir atau membuat majelis, semuanya hadir di majelis tersebut. Maka suatu hari ada seorang tuan yang memerintahkan budaknya ke pasar untuk belanja, tapi sampai di pasar, pasar tutup. Setiap lihat toko ingin belanja, semua toko tutup. Hingga akhirnya berjumpa dengan seseorang yang berjalan menuju ke majelis. Ditanyalah orang tersebut, "Mas, ini pasar kenapa pada tutup?" Beliau menjawab, "Kalau sudah Mansur bin Ammar buat majelis, nggak ada pasar buka. Semua kumpul di sana nuntut ilmu, sholawat, zikir kepada Allah di sana." Masya Allah. Jadi kalau Syekh Mansur bin Ammar bikin majelis, pasar tutup. Habib Abdurrahman bikin majelis, pasar buka, hadirin. Masya Allah, kesempatan cari rezeki. Maka beliau pun daripada nunggu di pasar, mending hadir sekalian, duduk di akhir majelis. Akhirnya hadir di majelis. Di akhir majelis ada seorang yang berkata kepada beliau, "Syekh Mansur, saya butuh uang 4 dinar. Harus hari ini saya memilikinya untuk kepentingan hajat saya." Beliau Syekh Mansur tidak punya uang. Berkata kepada yang hadir, "Hai hadirin, man lahu arba' dananir falahu arba' da'wa." Siapa yang punya uang 4 dinar, maka saya berikan untuknya 4 doa yang insya Allah mustajab di majelis mulia ini. Maka semua yang hadir noleh sana toleh sini karena belum buka pasar, kada yang bawa. Untuk belanja di pasar, dia bawa duit 4 dinar, uangnya tuannya. Maka nekat itu budak, langsung dia mengatakan, "Saya punya 4 dinar, tapi ganti dengan 4 doa." Akhirnya kata Mansur bin Ammar, "Ya udah, berikan 4 tersebut. Kau minta doa apa?" Maka Syekh Mansur menawarkan untuknya 4 doa. Beliau berkata, "Saya doa yang pertama, tuan saya, majikan saya ahli maksiat sama Allah. Saya minta doa agar dia taubat di jalan Allah, dia kembali di jalan Allah, dia tinggalin semua maksiat kepada Allah." Kemudian Mansur bin Ammar mengatakan, "Allahumma tub ala sayyid hadzal abad." Ya Allah, jadikanlah tuannya budak ini taubat di jalanmu ya Allah, jadi orang benar, nggak maksiat lagi ya Allah. Maka diaminin sama orang. Ingin bebas. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma ja'al hadzal 'abd hurran li wajhillah." Ya Allah, jadikan budak ini bebas di jalan Allah. Yang ketiga apa? Saya minta kepada Allah, beri rezeki minimal 4 dinar buat bayar hutang. Karena uang ini tadi uang ulun. Kata beliau, "Ya Allah, rezekikan rezeki 4 dinar untuk bayar hutang." Yang terakhir aku minta agar Allah ampuni saya, ampuni engkau, ampuni yang hadir, dan ampuni dosa tuanku. Maka beliau mengatakan, "Allahumma ighfirli wa li hadzal 'abdi wa liman hadar wa li sayyid hadzal 'abd." Amin. Masya Allah. Selesai majelis semua pulang. Budak itu sakit perut, hadirin. Uang 4 dinar kada ada, belanjaan juga kada ada. Tuannya jahat. Akhirnya ketika sampai, tuannya marah. "Kenapa terlambat dari pasar?" Dia cerita, "Pasar tutup wahai tuan." Terus semua pada hadir majelis. Terus saya hadir. Terus kenapa nggak bawa belanjaan? Dengerin dulu. Mansur bin Ammar kasih tawaran, yang punya 4 dinar saya beri 4 doa. Terus ya saya berikan uang itu, tapi saya dapat 4 doa. Kepo juga itu tuan mengatakan, "Apa 4 doa yang kau minta kepadanya?" Yang pertama, aku minta agar kau taubat.
minta agar aku bebas, nggak jadi budak. Anta hurrun li wajhillah, langsung dibebasin. Kau sekarang bebas dari jalan Allah. Yang ketiga, minta sama Allah rezeki 4 dinar buat bayar utang ke pian. Katanya bebas, anta bari, sudah kau bebas dari utang itu. Yang terakhir, aku minta Allah ampuni dosaku, dosamu, dosa Mansur bin Ammar dan yang hadir. Kemudian kata tuannya, kalau itu bukan urusan ulun, itu urusan Allah. Akhirnya tuannya tersebut nangis, sujud, taubat kepada Allah, tertidur, mimpi ada satu seruan yang berkata, ya sayyid hadzal abd, tuannya budak ini, taqbalu thalatha wala aqbal wahid, kau mengabulkan 3 permintaannya, dan aku yang paling dermawan di antara semua dermawan, 1 enggak aku kabulkan. Maka ketahuilah aku ampuni dosamu, dosa budakmu, dosa Mansur bin Ammar, dan yang hadir di majelis semuanya aku ampuni dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berkat hadir majelis. Yang pertama, minta sama Allah dapat hidayah. Pian yang hadir seberataan hadirin punya istri, minta sama Allah agar dia jadi istri yang solehah. Pian yang hadir punya suami, minta sama Allah dapat hidayah suaminya suami yang soleh. Pian yang hadir punya anak, minta sama Allah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Qurratul ain li Rasulillah. Maka kita di majelis ini minta sama Allah istrinya jadi baik, suaminya jadi baik, anak-anaknya jadi anak hidayah. Tidak ada tempat yang paling tepat seperti majelis yang kita hadiri, seperti malam yang mulia ini hadirin. Yang pertama minta hidayah. Yang kedua bebas daripada perbudakan. Kita semua yang hadir ini pada budak semua, budak hawa nafsu. Kapan kita bisa lepas dari budakan hawa nafsu? Melalui majelis arba'in ini, mujahadah hadirin, ini riyadhah. 40 hari niatnya, ya Allah, maulid ini bisa membebaskan perbudakan hawa nafsu yang ada pada diriku. Insya Allah 40 hari istiqomah jadi wali semua hadirin. Yang mencegah kita jadi wali kan nafsu. Yang mencegah kita jadi orang soleh ini nafsu. Kata guru saya Habib Umar, al-mani bainana wa bainallah an-nafs, al-hajib bainana wa bainallah an-nafs. Hijab antara kita sama Allah itu nafsu. Kita bisa menginjaknya, maka niscaya kita akan menjadi orang yang soleh, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang ketiga minta rezeki. Jangan dikira kita maulid ini terus kemudian rezeki kita seret. Ini maulid, insya Allah manfaatnya rezeki lancar. Apalagi para habaib dan kiai yang hadir, masya Allah lancar rezekinya bulan maulid. Setelah mujahadah di bulan Safar, bulan Safar ini 1 bulan penuh kada ada undangan hadirin. Maka kurus semua para kiai, diet alami. Begitu masuk bulan Ramadan, obesitas semua hadirin. Berkat bulan maulid rezekinya lancar, alhamdulillah. Mau rezeki lancar, tinggalin toko, hadir maulid, insya Allah rezekimu dilancarin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dapat ampunan dari Allah. Jadi ini semua yang punya hajat, yang rezeki, yang semuanya ini rezeki, taubat, hidayah, perbudakan, jangan hawa nafsu, semua dikabulkan. Tapi yang kadang dikabulkan di majelis ini adalah bapak-bapak kalau minta nikah lagi. Itu doanya nggak dikabulkan, karena dalam riwayat itu nggak ada. Rezeki ada, hidayah ada, tapi minta nikah lagi kada ada. Walaupun memang nikah lagi itu termasuk daripada jalan yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin. Katanya ulama, perumpamaan orang yang istri 1 itu seperti roda. Orang istrinya 1 kayak roda 1 itu main sirkus hadirin. Belok-belok, kadang jatuh sana, kadang jatuh sini. Tapi kalau sudah maju istri 2 kayak naik motor. Tapi motor sayangnya kena hujan, kena angin, masuk angin. Maka sebaiknya nambah lagi roda 3. Istri 3 kayak bajai. Udah kena angin, nggak kena hujan, tapi bising hadirin. Paling enak adalah istri 4, roda 4, naik mobil ada AC-nya hadirin. Masya Allah, semoga Habib Abdurrahman punya mobil. Kalau sudah 4, jangan lupa Habib mobil ada ban serepnya Habib. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ulun tahu gara-gara ceramah ini udah pada diundang lagi sama istri beliau. Tolong Habib jangan undang lagi, itu Habib dari Malang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, insya Allah berkatnya bulan Maulid Nabi Muhammad ini, kita yang hadir semua punya ta'alluq, punya kecintaan kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, tiap malam keliling kita puji beliau Nabi Muhammad. Rasulullah ingat sama orang yang muji. Rasulullah ingat bahkan pada batu yang pernah salam kepadanya ketika di Mekah. Kata Nabi SAW, inilah azkuru hajaron. Aku ingat ketika aku jalan di Mekah, ada satu batu salam kepada Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah. Maka kata Nabi di Madinah, jangan lagi pian seberataan, batu salam kepada Nabi, Nabi kadang lupakan selama-lamanya. Kita pasti lebih baik dari batu, hadirin. Kita adalah paling mulianya ciptaan Allah. Laqad karramna bani Adam. Allah berfirman, aku muliakan anak cucu Adam. Terus kita salam di tempat ini kepada Nabi Muhammad, satu persatu insya Allah diingat oleh Rasulullah. Yang salam di tempat yang mulia ini semua diingat oleh Nabi Muhammad, khususnya yang memuji-muji beliau Rasulullah. Pian yang puji-puji Nabi Muhammad, insya Allah pian juga akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi beliau baginda Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan, sahabat-sahabat yang memuji Nabi Muhammad SAW, Rasulullah cinta kepada mereka, Rasulullah mengikrarkan mereka. Maka itu memuji Nabi sunnah. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau berkata, apa sih definisi sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Sunnah itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan Nabi sunnah, perbuatan Nabi sunnah, takrir perbuatan yang dilakukan di depan Rasulullah dan Rasulullah itu diam, itu sunnah. Maka Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib memuji baginda Muhammad, Sayyidina Zuhair dengan banat suatnya memuji Rasulullah, Abdullah bin Rawahah memuji Nabi, Nabi diam. Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit ketika Nabi Muhammad dapat hadiah budak dari Mesir 3, satu namanya Maria Kiptiyah, dinikahi sendiri oleh Rasulullah, satu lagi laki-laki disuruh khidmah, yang satu lagi Sirin. Kemudian siapa Sirin ini, buat siapa? Cantik ini. Sahabat pada ngarep semuanya, buat ulun insya Allah ini yang pandai, yang istiqomah perang ini. Oh ini buat ulun yang istiqomah ke Masjid Azhar. Ini buat ulun, buat ulun. Kata Rasulullah, amma Sirin kali Hasan bin Thabit. Sirin buat Hasan. Kenapa? Sering memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah Nabi bahagia, Nabi girang dengan apa yang kita lakukan, majelis keliling 40 hari berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Ulun minta maaf khususnya kepada Habib Abdurrahman ya atas keburu-burunya. Karena memang tadi betul, ulun waktu ke rumah Sidin, Habib Abdurrahman bilang, ya hadir sekalian. Masya Allah, kami semuanya bangga bisa hadir di majelis beliau. Kami semuanya bahagia bisa hadir di majelis beliau. Tiada lain dan tujuannya mustamiddin, meminta madat, meminta berkah yang Allah turunkan di majelis beliau insya Allah. Semoga Habib Abdurrahman sehat selalu. Semoga Habib Abdurrahman diberi istiqomah, dijauhkan dari fitnah, dan khususnya semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, diusir semua penyakit zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Habib Saleh juga diberi sehat panjang umur beliau. Orang kita semua ini Masya Allah, beliau muridnya Al-Imam Al-Muhaddith Al-Haramain, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan beliau menuntut ilmu di sana. Masya Allah, mestinya kita ini udah nggak usah dengerin ceramah beliau, lihat wajah beliau aja udah manfaat insya Allah. Jadi Habib Soleh nggak usah ceramah udah sekarang, undangan nongol aja langsung dapat amplop pulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barusan kita dengarkan kalimat insya Allah
mengobati segala penyakit hati kita, mengangkat derajat kita, kabulkan segala hajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada hadirin memberi jalan Habib Muhammad Jamal Bagil langsung mau, kalau bisa jangan musafahah supaya kena acara di sana. Ya, supaya kena acara di sana. Waalaikumsalam langsung. Oke, bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Ayahanda Al-Habib Abdurrahman Syahab. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Saleh Al-Habsyi, kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, anugerah, inayah, wa syafa'atan Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan guru kita, Guru Ahmad Rafi'i, sebagai pembimbing dan pembina juga dari Maulid Arba'in ini, kita beri doakan mudah-mudahan Allah limpahkan anugerah dan keberkahan kepada dirinya, keturunannya juga, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan Ketua Masjid Al-Firdaus Haji Muhammad Yusuf Rusli, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keberkahan hingga bisa terus berjuang untuk masjid ini dan acara-acara besar daripada acara yang dibuat di tempat kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para tuan guru yang mungkin Al-Faqir tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan juga para habaib, bil khusus akhina fillah Al-Habib Zainal Al-Habsyi, kita doakan Allah limpahkan keberkahan padanya, dan akhina fillah Habib Uraj Zahir dan para habaib yang hadir di tempat ini, Al-Habib Ahmad Rifki Al-Haddad yang datang dari negeri Palembang itu. Ya, dari Palembang, asli Palembang. Alhamdulillah, syaraftana. Habib datang ke tempat ini, insyaallah memuliakan tempat ini, insyaallah Habib. Dan juga Al-Habib Ali bin Hussein bin Syihabuddin, masyaallah. Interi, Haji. Baru datang dari negeri Tarim sana, dari Hadramaut. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kedatangan habaib ini membawa berkah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga semua para tetamu yang mungkin sebenarnya pengen kita sebut namanya semuanya ini, tapi untuk mempersingkat waktu saya sebut sebagian daripada para tokoh masyarakat dan para habaib dan para tuan guru, dan mobil khusus tamu kita juga ada guru Gus Aldi, ya, nama aslinya tidak tahu apa. Aldi aja sudah dibilang ya, Bobol bil Aldi, insyaallah. Mudah-mudahan malam ini barang kesenangan kita semuanya. Saya mewakili Sahibul Bait, Ibu Latifah dan Haji Asrani berterima kasih benar atas kedatangan hadirin semuanya. Jikalau ada kekurangan, ada salah ucap, ada salah yang kami lakukan di tempat ini, kami minta maaf.
kita beredaan dahulu sebelum kita mulai dengan acara-acara yang kita lewati. Mari kita beredaan dulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Kita saling memaafkan. Jikalau ada kurang, maafkan kami. Jikalau ada kekurangan yang kami lakukan di tempat ini, minta maaf, minta ridho, minta ampun dunia dan akhirat. Mudah-mudahan malam ini Allah sirami kita semuanya. Allah mandikan kita semuanya dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kita diridhoi. Dan juga sahibul hajah yang sudah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan jerih upayanya, fikirannya untuk memuliakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan engkau dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan engkau akan dipayungi terus dengan syafaat Nabi Muhammad ibn Abdullah. Allah tidak akan tinggalkan dan tidak akan Allah biarkan satu tetes keringat pun kecuali Allah akan membalasnya. Allah Maha Dermawan. Allah mempunyai gengsi yang sangat tinggi. Kalau si hamba berbuat, pastilah Allah akan berbuat lebih daripada itu. Mudah-mudahan kita diterima semua oleh Allah. Kita semuanya diterima oleh Allah. Kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan berrahmah, mudah-mudahan ada ridhonya dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu lah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus guru kita bersama-sama Al-Habib Abdurrahman bin Syahab beserta para habaib-habaib yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Begitu juga yang kita cintai dan kita muliakan para guru-guru kita, para asatidzah, para tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat, dan semua yang hadir daripada majlis ini, baik daripada panitia khusus ataupun panitia umum. Kita doakan dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hadirnya kita di majlis ini selalu diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk di majlis yang mulia ini kecuali kelak berbuah kita duduk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita meninggalkan daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua yang hadir di majlis ini dianugerahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ala al-Islam bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tadi kita
telah bersama-sama membaca sholawatan. Semakin banyak kita sholawat, semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain sholawat juga tadi telah kita bacakan sejarah singkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diringkas oleh para ulama menjadi kitab maulid yang insya Allah kalau kita baca insya Allah nggak sampai 1 jam selesai. Betul. Insya Allah nggak sampai 1 jam selesai bacanya. Karena umat di zaman sekarang ini kebanyakan males. Ya. Berbeda dengan umat-umat zaman dahulu ketika mereka mengkaji daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai membaca berjilid-jilid. Banyak. Berbeda dengan umat zaman sekarang, kebanyakan malas, makanya ulama mereka meringkas sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai daripada awal lahir beliau hingga beliau wafat diringkas menjadi kitab maulid yang insya Allah kalau kita terus langgengkan, kalau kita terus istiqomahkan, kalau kita terus dawamkan, membuat kita mempunyai ikatan batin yang kuat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat zaman sekarang ini kebanyakan lupa. Ya, Bu, betul nggak? Kebanyakan lupa umat zaman sekarang ini. Kita semua kalau tidak diingatkan, maka kita sering lupa. Kalau kita tidak diingatkan dengan panutan kita, maka kita sering lupa. Kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan? Setiap tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dahulu bangsa ini dijajah. Dan dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang susah. Ya, pengen kumpul-kumpul susah seperti sholawat seperti sekarang. Pengen sholawatan gak tenang. Pengen beribadah susah. Sehingga Allah basmi daripada penjajah tersebut. Makanya kita setiap tanggal 17 Agustus kita mengingat, merayakan hari kemerdekaan, tujuannya supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah membasmi daripada penjajah. Kalau kita tidak diingatkan, maka kita lupa. Kita lupa dengan hari kemerdekaan. Kalau tidak diingatkan, begitu juga kalau kita tidak mengkaji sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah hidup beliau, akhlak beliau, perilaku beliau, sifat beliau, baik yang zahir ataupun yang batin, maka kita lupa. Jangankan setahun sekali, Pak, 2 bulan, 3 bulan, waliyadzubillah sampai 1 tahun kita kalau tidak diingatkan kita lupa dengan panutan kita. Betul atau tidak? Ya. Kalau kita lupa, yang rugi siapa? Kalau kita lupa dengan panutan kita, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Nabi kita tidak mengambil, Nabi tidak rugi. Yang rugi kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mereka meringkas sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai daripada awal lahir beliau hingga beliau wafat diringkas menjadi kitab maulid. Ada namanya Simtud Durar yang tadi kita baca, Maulid Habsyi. Ada namanya Ad-Diya'ul Lami', ada namanya Burdah Al-Madih, ada namanya Maulid Azab, ada namanya Maulid Ad-Dibai, dan masih banyak lagi kitab-kitab maulid yang isinya sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal lahir beliau hingga beliau wafat. Kenapa? Karena kita harus kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus kenal dengan Rasulullah? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka dikatakan orang itu dusta.
Kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tidak mengikuti daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan dusta. Sebab dikatakan seseorang itu cinta apabila dia mengikuti daripada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal, kalau kita kenal dengan Nabi, kita bisa mengikuti Nabi. Sekarang kalau kita tidak kenal dengan Nabi, terus mau mengikuti Nabi, apa yang mau kita ikuti? Betul tidak? Kalau kita kenal Nabi, belajar sejarah Nabi lebih dalam, kita tahu, kita bisa mengikuti Nabi. Oh, sholatnya Nabi bagaimana? Ibadahnya Nabi bagaimana? Jalannya Nabi bagaimana? Makannya Nabi bagaimana? Minumnya Nabi bagaimana? Rumah tangganya Nabi bagaimana? Itu semua tidak bisa kita tidak tahu kecuali kita ikut. Dan kita tidak bisa mengikuti kecuali kita kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali bagi kita mengkaji daripada sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dahulu itu gampang. Kenal dengan Nabi, cara mengenal Nabi itu gampang. Mereka tinggal keluar rumah, masuk masjid Nabi, ketemu dengan Nabi Muhammad. Ataupun orang yang tinggal jauh di luar kota, mereka bawa ontanya ataupun kudanya, mereka datang ke tempatnya Nabi, mereka bisa belajar langsung dengan Nabi, bisa tahu akhlaknya Nabi. Nah, kita hidup yang 1400 tahun setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caranya untuk mengenal Nabi Muhammad yaitu dengan hadirnya kita di majlis ataupun di tempat yang di situ diajarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wataknya manusia itu semakin tahu kelebihan seseorang maka dia makin cinta. Betul tidak? Kalau kita tahu kelebihan seseorang maka kita akan makin cinta. Contoh, ada seseorang laki-laki ingin melamar perempuan. Ketika dia jalan laki-laki ingin melamar perempuan sudah bagus jawabannya. Istiqoroh jawabannya sudah bagus. Hatinya sudah lengket. Ketika dia jalan mau melamar, tiba-tiba ada yang bawa info, ada yang bawa kabar. Oh, kamu ingin melamar anak sebulan? Oh iya katanya. Tahu nggak? Anak sebulan itu hafizah, hafal Al-Quran. Tadinya dia belum tahu bahwasanya perempuan tersebut hafal Al-Quran. Ketika dia tahu sifat yang istimewa, sifat yang luar biasa, makin benci atau makin cinta? Makin cinta. Oh, perempuan tersebut hatinya bagus kepada orang tuanya. Makin benci atau cinta? Makin cinta. Begitu juga kalau kita mengetahui daripada pengorbanan Nabi besar Muhammad. Tahu cinta beliau terhadap umatnya. Tahu akhlak beliau terhadap kita. Maka kita makin cinta. Seseorang itu akan makin cinta ketika dia mengetahui daripada kelebihan daripada seseorang tersebut. Maka dikatakan oleh ulama, ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu basyarun la kal basyar. Nabi besar Muhammad itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Batu berlian itu sama. Batu berlian itu batu juga. Tetapi berbeda dengan batu akik. Batu berlian berbeda dengan batu akik, berbeda dengan batu kali. Kalau batu kali, kalau kita mau bikin emban mau harga berapapun itu nggak ngangkat, ya, maka kita dikatakan orang gila. Masa batu akik diikat dengan emban-embanan yang harganya mahal, harganya nggak ngangkat. Tetapi batu berlian itu nggak perlu diikat, harganya sudah mahal. Batu berlian nggak perlu diikat, harganya mungkin ratusan juta bahkan lebih. Itulah kurang lebihnya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir saya tutup dengan kisah ini. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan kana khuluquhul Quran. Sifat beliau adalah Al-Quran. Fisiknya baik, zahirnya baik. Sifatnya baik, enggak ada cacat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang penyair yang handal, membuat puisi yang terkenal, yang bernama Hasan bin Sabit.
Enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Hasan bin Sabit disewa oleh orang kafir Quraisy untuk membuat puisi ataupun syair yang di situ adalah celaan kepada untuk Muhammad. Baik, kata Hasan bin Sabit, saya akan membuat puisi isinya celaan ataupun hinaan kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebelum saya membuat puisi tersebut, saya ingin ikuti Nabi dulu. Saya ikutin Nabi, balik lagi, catatannya puisinya kosong, kemudian DP ataupun uang mukanya dibalikin. Pulang. Kosong. Kemudian ditanya oleh orang kafir Quraisy, kenapa? Kok kosong daripada puisimu? Mana puisi tentang celaan kepada Muhammad ini? Mana puisi tentang hinaan kepada Muhammad? Kemudian Hasan bin Sabit beliau menjawab, saya bingung katanya. Saya bingung untuk mencela daripada Muhammad. Ini orang gak ada aibnya, gak ada celanya, gak ada hinanya, zahirnya baik, fisiknya baik, batinnya baik, akhlaknya baik. Jadi tidak ada yang harus saya cela ataupun saya hina kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada celah sedikit. Bahkan sampai sekarang syairnya Hasan bin Sabit masih sering kadang kita baca. Apa kata beliau? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Yang paling indah daripadamu ya Rasulullah, mata ini tidak pernah memandang. Lihat, kita semua kalau ingin tahu yang lebih indah daripadamu ya Rasulullah, mata ini tidak pernah memandang, pernah melahirkannya. Ada seorang perempuan mungkin melahirkan anak yang menjadi yang dermawan, Nabi lebih dermawan daripada itu. Ada orang yang menjadi panglima, Nabi lebih daripada itu. Ada orang yang melahirkan anak mungkin menjadi orang yang hebat, Nabi lebih hebat daripada itu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Beliau lanjutkan, seakan-akan engkau tercipta ya Rasulullah seperti atas kehendakmu sendiri. Seakan-akan sesuai pesanan beliau sendiri. Bayangkan kita semua yang hadir di sini, umpamanya dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diciptakan kembali, pasti kita pengen bentuk kita yang sempurna. Ya, saya pengen mata saya begini, saya pengen hidung saya begini, paling mancung tinggi, badan saya kotor, tubuh saya paling indah pokoknya, paling proporsional. Nah, Rasulullah itu begitu. Beliau diciptakan seakan-akan atas pesanan ataupun kehendak beliau tersebut. Tidak ada cacat ataupun hinanya daripada fisik Rasulullah, baik zahir ataupun batin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan daripada sedikit daripada kisah dan apa yang saya sampaikan tentang sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada sedikit kisah beliau, kemudian daripada sejarah, daripada apa yang kelak nanti kita baca ataupun yang sudah kita baca, menjadikan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad, semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad, semakin berjalan di jalannya syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini lalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak selalu menjadi hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang selalu ditambahkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini kelak berbuah duduk kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meninggalkan daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keluarga kita, anak istri kita, ya terutama daripada harta kita sehingga kita bisa menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aminna ala bil Islam bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.